Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pagi ini alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk kembali bersua, mengkaji dan mengaji beberapa kalimat hikmah yang kita ambil dari kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Mudah-mudahan kita semua diberi maunah dan taufik, senantiasa istiqomah di jalannya, senantiasa istiqomah dalam beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik. Mari kita baca hikmah ke-111. Hikmahnya pendek dan nanti akan kita lanjutkan ke 112 jika ada waktu. Kadang-kadang hikmah pendek penjelasannya panjang, ya kan? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, laisa kuluman sabata takhsisuhu kamula tahlisuhu. Terjemahnya, laisa kuluman sabata takhsisuhu, tidak setiap orang yang telah tetap istimewanya, kamula tahlisuhu, telah pula sempurna keikhlasan dan kesempurnaan ibadahnya. Kita ulangi, tidak setiap orang yang sudah nyata-nyata punya keistimewaan menunjukkan bahwa ia telah sempurna keikhlasan, telah baik semua lini kebaikan ibadahnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini jadi agak menyinggung beberapa di antara kita seperti Gus Bruri yang punya taksis, ya, punya banyak keistimewaan, bisa menyembuhkan orang, bisa katanya doanya mempercepat rezekinya orang. Wah, ini tidak enak jadinya, tapi kita bahas saja ya. Laisa kuluman sabata taksisuhu kamula tahlisuhu. Keistimewaan yang dimiliki oleh siapapun dari hamba-hamba Allah secara khusus di hikmah ke-111 ini adalah hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah dan para manusia yang sudah taat kepada Allah. Jangan kita bincangkan orang luar dulu atau orang yang ahli maksiat dulu, karena orang ahli maksiat juga banyak yang punya keistimewaan. Ini kita bincangkan internal dulu. Di antara kita-kita yang mudah-mudahan sudah taat kepada Allah, menjaga ibadah kepada Allah, ini ada yang punya keistimewaan, ada yang tak punya keistimewaan. Nah, jikalau ada yang punya keistimewaan, keistimewaannya itu tidaklah menunjukkan apa-apa, bukan pula menunjukkan kalau dia telah punya kesempurnaan, sudah ikhlas, sudah bagus, dan semua lini kebaikan dan ibadahnya sudah paripurna, sudah sempurna. Itu tidak seperti itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, nanti di belakang ada juga hikmah yang serupa dengan hikmah ke-111 ini. Ibnu Athaillah Sakandari nanti di belakang juga punya hikmah seperti ini. Rubama ruzikal karomah man latakmullahul istiqomah. Ada orang diberi rezeki karomah padahal belum sempurna istiqomah. Istiqomahnya belum sempurna, tetapi sudah punya karomah. Ada. Artinya apa? Ada pula orang sudah sepanjang hidupnya istiqomah tapi tak punya juga
karomah? Ya ada. Rekan-rekan yang saya muliakan, kembali kepada hikmah ke-111 tentang taksis. Maksudnya taksis di sini adalah keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh sebagian orang yang taat. Dalam bahasa lain kita menyebutnya karomah. Ada yang katanya bisa terbang, umpama ya kan, bisa menyembuhkan sakit, atau orang yang kalau siapapun datang ke dia minta doa, doanya itu cepat sekali, sepertinya dimakbulkan oleh Allah. Ada kan mau nyalon kemudian datang ke katanya ustadz, entah ustadz entah paranormal ya kan. Mau buka usaha datang ke ustadz, dia itu memang cepat kalau mendoakan, ya bisa saja. Itu namanya taksis. Kita juga sudah mendengar cerita-cerita tentang orang-orang tertentu yang dia bisa melakukan katanya bahkan mengubah batu jadi emas, kan bisa-bisa saja ya. Atau dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air, umpama, itu namanya taksis. Kalau ada siapapun orang yang taat punya taksis, tidak pula itu menunjukkan dia sudah takhlis. Kenapa? Karena wallahu yu'til kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kerajaan dunianya ini kepada siapapun yang dia kehendaki, kepada siapapun yang Allah mau sudah lama ibadahnya, mau baru ibadahnya sudah diberi oleh Allah. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Orang kafir ini menjauh sukanya dari orang mukmin, dan nanti di yaumul hisab yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, tidak terbantahkan. Tetapi Allah menutup ayat ini dengan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapapun dengan rezeki yang dia kehendaki dan dengan rezeki yang tidak terbatas. Nah, itu kan. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat 13 yang kita sudah tahu. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ada Allah berfirman yang paling mulia, yang paling banyak karomahnya. Ada Allah mengatakan yang paling mulia adalah dia yang punya banyak keistimewaan dan kelebihannya. Tidak ada. Pembuktian di hadapan Allah adalah takwa. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan demikian kalau di antara kita itu diberi anugerah seperti ya mungkin seperti Gus Bruri ya, yang punya banyak kelebihan-kelebihan keistimewaan itu ya, ya ndak usah kemudian merasa oh kalau gitu ibadahku sudah bagus. Bukan ukuran sama sekali. Dan kita melihat kadang ada orang baru masuk Islam, tapi sudahlah baru masuk Islam kemudian sudah banyak kelebihan-kelebihannya. Kita bicara kelebihan yang lain lah. Baru masuk Islam kok sudah pandai ya. Ya alhamdulillah. Baru masuk Islam kok sudah pinter ceramah, viral kemana-mana. Viral dan terkenal itu tidak menunjukkan apa-apa. Bukan pula menunjukkan bahwa lebih terkenal, lebih viral, lebih populer, lebih banyak jamaahnya, itu menunjukkan lebih bagus ibadahnya, lebih sempurna ikhlasnya. Tidak menunjukkan itu. Karena di hadapan Allah yang dihitung oleh Allah adalah
tingkat ketakwaan, dan takwa itu tidak seiring sejalan dengan keistimewaan, kelebihan duniawi, popularitas, jabatan, nama besar dan lain-lain, tidak ada. Rekan-rekan yang saya muliakan, Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Yang paling bertakwa kepada Allah itu aku. Yang paling mengenal Allah itu aku, kata Rasulullah. Itu hadis Aisyah. Dalam hadis lain Nabi mengatakannya begini, ini arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bimat tuqa. Aku berharap bahwa akulah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling tahu cara bertakwa. Itu hadis dalam riwayat lain. Tetapi kita sepakat, orang paling bertakwa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi saya dulu sebagai anak kecil, namanya anak kecil ya, ketika MI, ketika SD itu sekolah belajar tentang sejarah Nabi, ini agak kecewa dalam tanda kutip ya, anak kecil namanya, kecewa kepada Nabi Muhammad itu. Ketika kita membuka Nabi Sulaiman, begitu epiknya Nabi Sulaiman itu, bisa terbang, kekayaannya melimpah, istrinya banyak, ya kan? Pokoknya seperti keinginan kita yang cemen-cemen inilah, hartanya banyak, pengikutnya banyak, bisa ngomong sama binatang semut, hebat betul Nabi Sulaiman itu. Nabi Musa hebat, sudah sakti, bisa jadi ular tongkatnya, bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Giliran Nabi Muhammad, perang Uhud kalah, dikejar-kejar sama orang kafir selama perjalanan hijrah bersama Abu Bakar. Kenapa nggak terbang begitu loh? Masya Allah. Jadi kemudian kita setelah dewasa, setelah belajar dan berusaha untuk mencari seperti apa berbagai ajaran-ajaran agama kita yang mulia itu, ternyata kita baru tahu kemuliaan seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, jika kita kembangkan lebih lebar lagi, jika kita kembangkan lebih lebar lagi, ternyata obsesi-obsesi masa kecil kita yang seperti itu ya, punya kesaktian yang mandraguna, menjadi orang punya kelebihan apa Gus, seperti Gus itu loh, kalau disantet nggak mempan ya kan, disihir nggak bisa masuk, bahkan kita bisa untuk membuat orang takluk karena kita sakti ya. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mempunyai efek yang memberikan dampak manfaat secara luas. Saya bicara itu pengalaman saya anak kecil yang kecewa dalam tanda kutip ya terhadap kehebatan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain, bahwa kemudian padahal kita sepakat Nabi Muhammad itu adalah orang paling bertakwa, berarti beliau adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Ini ada cerita sufi Sahal bin Abdullah, seorang sufi yang sangat terkenal sekali. Dia ditemani oleh seseorang, kemudian orang itu bilang, rubama atawadda'u minal ma' fakana min baina yadaya qotbana dzabun wa qotbana fiddatun. Jadi ini ada orang membersamai Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah ini ulama sufi yang terkenal sekali. Kata orang itu, saya itu kalau wudhu, kadang-kadang dari tetesan air saya itu ada muncul
Airnya itu ada yang jadi emas, ada yang jadi perak. Kata Sahal bin Abdullah apa? Kata Sahal bin Abdullah bilangnya begini. Amma alimtu anasibiana idza bakau iktau liyastahilu biha. Anak kecil itu memang begitu. Kalau dia nangis dikasih mainan supaya dia main-main sama mainan itu supaya nggak nangis. Gitu loh. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, Syekh Abdul Majid Asy-Syarbuni Al-Azhari yang mensarai salah satu hikam itu, beliau mengatakan begini, fa inau kasiro mata zaharu al karomah ala aidil muktadiin. Karomah itu biasanya muncul di tangan orang-orang pemula, di tangan orang-orang pemula. Jadi kalau baru-baru agak-agak alim sedikit, kemudian agak-agak punya ilmu sedikit, kemudian taatnya agak-agak, itu biasanya dikasih karomah-karomah gitu. Kalau yang sudah senior-senior, tingkatan arifin, tingkatan muhibbin, itu tidak dikasih. Oleh karenanya dalam Ghaisul Mawahib, Syekh Ibrahim Ibnu Rundi itu mengatakan, qala ba'dul ulama ma ra'aitu hadil karomat ila aidil balhi minasodikin. Sebagian ulama itu mengatakan begini, saya itu tidak melihat karomah kecuali munculnya itu dari orang yang balhu sodikin. Sodikin itu orang yang lurus, memang lurus dia. Tapi balhu, tahu balu enggak? Balu itu agak-agak mirip bahlul, bodoh. Ilmunya kurang. Kalau guru saya mengartikan balu itu pelongo-pelongo, ya. Jadi nggak tahu apa-apa. Ilmunya nggak dalam. Tapi sodikin, orangnya biasanya lurus, itu dikasih karomah oleh Allah. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, silahkan dicek data dan fakta empiris. Mohon maaf, mudah-mudahan ini kita bicara orang taat saja ya. Kita belum bicara atau tidak bicara orang yang ahli maksiat yang punya kelebihan dan punya istidrak, kita nggak bicara itu. Kita bicara orang ahli taat yang punya banyak karomah. Cek, silahkan kita cek, ada tidak seorang yang katanya wali, dekat dengan Allah, terkenal sebagai waliyun min auliyaillah, yang punya banyak karomah, kemudian meninggalkan warisan intelektual berupa kitab-kitab atau mempunyai pengetahuan ilmu fikih tinggi, usul fikihnya mumpuni, ahli tafsir, pakar hadis, ada enggak? Dijamin tidak ada. Dijamin tidak ada. Silakanlah dicek. Yang katanya punya bisa ini, bisa itu, bisanya pokoknya silakan dikembangkan sendiri. Tapi meninggalkan berbagai legasi dan warisan keilmuan yang luas seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mungkin tulisannya sedikit tapi keilmuannya sampai sekarang kita pelajari luar biasa. Atau seperti ahli tafsir, sebut saja siapa ahli tafsir atau pengarang kitab tafsir yang kita tahu. Kalau ahli tafsir dari mulai sahabat Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, kemudian yang menulis tafsir mulai daripada Qurtubi, ya, Ibnu Katsir yang terkenal itu, atau hadis, silahkan. Ada enggak di antara beliau-beliau yang punya nama besar dalam bidang keilmuan, kemudian juga punya banyak cerita-cerita yang hampir mendekati mitos dan legenda? Mereka, beliau-beliau itu punya taksis, ada enggak? Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya kita ini juga, tapi juga jangan meremehkan ya. Ini kemudian nanti meremehkan, itu orang itu
kok punya banyak kelebihan, punya banyak karomah, oh berarti ilmunya juga rendah. Ya jangan pula bilang begitu, jangan pula bilang begitu. Kita ini kan berusaha tidak berhenti di makhluk tapi melihat Allah. Kita hanya mengagumi dan selalu kagum terhadap Allah. Begitu Allah Maha Kuasanya, memberi siapapun yang Dia kehendaki. Ada orang Islam baru masuk Islam beberapa tahun, kok sudah viral dan gaya-gayanya Ustadz, alhamdulillah kita ikut senang gitu. Lah di antara kita itu ada yang seumur-umur sudah belajar kok nggak pandai-pandai, sudah belajar pidato kok nggak terkenal-terkenal. Ya alhamdulillah, itu bisa menjadi tabungan akhiratmu. Loh kok susah-susah banget. Ada orang baru masuk Islam, ilmunya nggak begitu banyak tapi jamaahnya banyak, viral, kemudian ditonton oleh orang banyak, alhamdulillah kita ikut senang. Ada orang di kampung yang seumur-umur sudah belajar, setiap hari belajar di musola yang kecil, istiqomah jamaahnya, nggak ada yang kenal, kerjanya buruk, ya tetap kita menghormati dan mencintainya. Karena wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, dalam hal kita punya keinginan tertentu, contohnya kita itu ingin taksis, ya silahkan saja. Aku ingin berdoa, kemudian aku ingin menjadi orang yang sakti, ya tidak ada larangan. Akan tetapi nyatanya bahwa Rasulullah sendiri, orang yang paling mulia, kadang kalah perang. Beliau juga dalam rumah tangga, kadang-kadang ada ujian menimpa beliau dalam rumah tangga. Beliau juga pernah kesulitan ekonomi. Beliau pernah mengalami sesuatu yang mungkin dirasa kita mungkin tak akan pernah mampu untuk mengembannya, karena beliau adalah ulil azmi. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan demikian apapun kejadian pola drama di dunia ini tidaklah menunjukkan apa-apa, bukan pula menunjukkan tentang kesempurnaan ibadah. Semuanya hanyalah sekedar ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam Awariful Ma'arif Asyuhrawardi, ini saya kutip sedikit ya. Jadi farubama man la yukasyafu afdalu mimman yukasyafu. Kadang-kadang ada orang yang dia tidak diberi mukasyafah oleh Allah. Jadi tanda-tanda mukasyafahnya itu seumur hidup tidak ada. Itu kadang-kadang lebih utama daripada orang yang punya mukasyafah. Orang mukasyafah itu kan kadang-kadang mimpi tertentu, mohon maaf ya, bisa bertemu Rasulullah contohnya ya kan. Itu kan nikmat yang luar biasa, kita akui nikmat. Atau dia kadang-kadang ketika zikir kemudian diberi siraman rohani oleh Allah sehingga hatinya tenang. Wajahnya kemudian menjadi wajah yang kita lihat menjadi wajah teduh. Aku kalau lihat wajah orang itu kok teduh ya. Ada orang seumur-umur wajahnya enggak teduh, enggak pernah mimpi ditemui Nabi, padahal istiqomah ibadah senantiasa terjaga. Mana yang lebih utama? Wallahu a'lam. Yang lebih utama adalah di hadapan Allah yang lebih bertakwa. Tetapi tidak pula kita mengatakan bahwa yang dapat mukasyafah itu lebih utama. Bahkan kadang-kadang yang tidak dapat mukasyafah bisa jadi lebih utama. Loh, begitu loh rekan-rekan. Bisa dipahami ya? Nah begitu. Rekan-rekan yang saya muliakan. Ini hipotesa saya pribadi ya, sebagai orang yang ya masih terbatas keilmuannya, mau bikin teori-teori tertentu seperti Haji Akbar yang hafal Quran itu kan juga agak susah ya kan. Maksud saya begini, ini memang karakter dari seorang nabi itu akan mempengaruhi pula dengan karakter kita sebagai umatnya.
Akan saya bacakan macam-macamnya orang Yahudi. Yas'aluka ahlul kitabi antunazila alaihim kitabam minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min zalika. Orang Yahudi itu kalau minta sama Nabi aneh-aneh. Wahai Muhammad, turunkanlah kitab dari langit. Maka dijawab oleh Allah, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Orang Yahudi itu memang tingkahnya gitu Muhammad. Orang mereka pernah kok minta kepada Nabi Musa, arinallaha jahrotan. Perlihatkanlah kepada aku wahai Musa, Allah itu seperti apa. Nah, itu kan ada seperti itu kan. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum sa'iqatu bizulmihim. Ketika kalian mengatakan wahai Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah itu seperti apa. Lah orang Yahudi itu memang tingkahnya seperti itu. Abu Bakar pernah nggak minta seperti itu? Sahabat-sahabat mulia yang konon kemuliaan mereka itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel menurut para ulama. Setidaknya mereka itu adalah ahli surga. Asyaratul kiram, 10 sahabat paling mulia yang dijamin surga. Ada nggak yang pernah minta aneh-aneh kepada Rasulullah seperti itu? Nggak pernah. Karena Rasul juga seperti itu. Karena Nabi Muhammad juga seperti itu orangnya. Coba kita baca lagi Ali Imran 183. Tadi An-Nisa 153. Ali Imran 183. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulunar. Orang Yahudi ngomongnya begini ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad membawa risalah. Allah itu sudah perintahkan kepada kami untuk tidak percaya kepada seorang rasul kecuali rasul itu membawa kurbannya itu langsung dijilat oleh api dari langit. Apa jawab Nabi? Qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Loh, sebelum aku kan sudah ada nabi-nabi seperti itu. Lah kalian juga nggak percaya. Bahkan kalian juga memusuhi. Kalian minta kitab dari langit. Ada juga seperti itu, pernah kejadian seperti itu. Minta kurban langsung dijilat api dari langit, ada seperti itu. Loh, tapi Nabi apa menanggapi? Apakah ada sahabat Rasulullah yang minta aneh-aneh seperti itu? Masya Allah, tidak ada. Oleh karenanya, ini teori ecek-ecek saya kan seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana Rasulullah, begitulah seharusnya kita sebagai umatnya. Seperti apa karakter Nabi, seperti itulah harusnya karakter yang kita miliki sebagai umatnya. Seperti para sahabat, tidak minta macam-macam. Ketika Nabi mengatakan A, ketika Nabi perintahkan B, sami'na wa ata'na. Tidak ada haraj, tidak ada sempit dalam hati ketika Allah memerintahkan, ketika Rasulullah memanggil. Tidak ada sempit, tidak ada berat. Coba orang Yahudi, macam-macam mintanya. Mohon maaf, ini saya agak teliti sikit-sikit ya nggak seteliti Ustadz Sofi lah, saya teliti sikit-sikit. Ulul azmi itu 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad ya. Itu memang yang paling tidak macam-macam itu ya Nabi Muhammad. Memang paling tidak macam-macam. Umatnya pun seharusnya seperti itu. Coba Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seakan-akan Nabi Nuh ya kita seujung kukunya pun tidak ada kemuliaan kita seperti beliau, tidak ada. Tapi beliau itu sampai ada pernyataan Nabi Nuh yang dalam Al-Quran itu ya, wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayara innaka intadharhum yudhillu ibadaka. Wahai Allah, ya sudahlah, libas saja semua orang kafir sedunia ini sehingga tidak ada satupun orang kafir. Karena ada orang kafir itu pasti mereka itu akan mempengaruhi hamba-hambamu yang lain dan akan menurunkan keturunan-keturunan kafir.
Pernah nggak Nabi itu dalam tanda kutip mengintervensi Allah seperti itu? Kalau Nabi Nuh kan sampai minta seperti itu. Kalau dipikir-pikir kata-katanya Nabi Nuh memang benar. Semakin banyak orang kafir berkuasa, mereka mempengaruhi, kemudian makin pula banyak keturunan-keturunan yang kafir. Loh, tetapi itu kan memang kehendak Allah. Lah ngapain kok sampai minta-minta seperti itu? Mohon maaf, adabnya kan kurang ya. Kira-kira begitulah. Nabi Ibrahim, wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Afala tu'min, engkau enggak percaya Ibrahim? Percaya, walaki lihat ma'ina qalbi, biar hatiku mantap. Pernah enggak Allah itu Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad minta seperti itu? Loh, kita melihat setiap fenomena di dunia ini kan kudratnya Allah, kan sudah percaya. Nggak perlu kita melihat kemudian seperti Nabi Ibrahim mengumpulkan empat burung ditempatkan di berbagai gunung kemudian dipanggil datang. Nggak perlu seperti itu keimanan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Musa. Walamma ja'a Musa limiqatina bakallamahu rabbuhu faqala rabbi arini angdur ilaik. Ketika Nabi Musa dipanggil ke Sinai itu, Haji Akbar pernah itu ke Sinai itu, tadabbur di sana. Ketika di Sinai itu Nabi Musa dipanggil oleh Allah, kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk melihatmu. Kan gitu. Pokoknya aneh-aneh saja lah permintaan para Nabi itu. Rasulullah tidak seperti itu. Maka karakter daripada para umat nabi-nabi terdahulu ya kira-kira seperti itu. Nabi Isa gak kalah keren. Nabi Isa itu permintaannya ya. Diawali oleh orang Hawariyin. Wa id qalal hawariyinu ya Isa ibn Maryam hal yastati rabbuka ayunazila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, bisa nggak Tuhanmu itu menurunkan dari langit makanan? Sebenarnya Nabi Isa udah nolak, kalian aneh-aneh saja. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin, lah bertakwa aja sama Allah kalian. Tapi karena didesak terus akhirnya Nabi Isa minta. Qala wallahu Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama itakunu lana idali awalina wa akhirina wa ayataman. Di akhir surat Al-Maidah itu, dan menjadi nama surat Al-Maidah, yaitu jamuan dari langit yang Allah turunkan atas doanya Nabi Isa alaihi salam. Pernah nggak Nabi Muhammad minta seperti itu? Ditawari gunung Uhud menjadi emas, tidak mau. Ketika ada umatnya yang kemudian agak-agak sulit didakwahi oleh Rasulullah tak pernah kemudian berpatah hati kemudian sampai mendoakan kejelekan. Harusnya nilai-nilai seperti itu yang kita pahami kemudian kita implementasikan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau gitu nggak pernah ya ada mukjizat-mukjizat. Dia pernah ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau kemudian sampai tangannya mengeluarkan air yang kemudian untuk wudhu dan minum dari para sahabat. Ya sesekali pernah lah. Umar bin Khattab sesekali juga pernah punya karomah. Ketika beliau sedang khutbah, kemudian ada pasukan beliau yang ribuan kilometer itu, hari itu dilihatkan oleh Allah pasukannya sedang ada serangan dari arah lain, kemudian Umar bin Khattab meneriakkan kata-kata peringatan sampai kemudian ribuan kilo itu didengar oleh para pasukan beliau. Pernah, tapi ya sesekali, dan itu pun bukan sesuatu yang menonjol. Mukjizat Rasulullah adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada beliau. Loh kan mestinya itu. Jadi ini mohon maaf, tadi saya katakan bahwa seorang wali, seorang kekasih Allah ya memang bisa saja punya karomah. Tapi pernah nggak kemudian para
Orang-orang yang katanya punya keutamaan, keistimewaan, yang punya karomah macam-macam itu memberikan warisan yang bisa kita nikmati terus-menerus selama ribuan tahun, ratusan tahun dengan keilmuannya, kan ya nggak pernah. Tengoklah Imam Syafi'i, tengoklah Imam Nawawi, yang beliau berdua itu ya mungkin sepanjang hidupnya miskin. Gara-gara ada orang iri terhadap Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i itu dipukul. Kemudian gara-gara pukulan yang beliau terima itu beliau sakit dan kemudian wafat. Tapi ilmunya kita nikmati sampai hari ini. Imam Nawawi dengan usianya Haji Akbar sekarang lebih tua Haji Akbar. Tapi ilmunya kita nikmati sampai hari ini. Padahal Imam Nawawi itu adalah orang yang sangat susah hidupnya. Karomahnya mana? Oh, karomahnya katanya kalau menulis kitab cepat ya, kan itu karomah seperti itu. Enggak karomah bisa ditembak di apa itu namanya? Enggak mempan kena senjata tajam, kan enggak seperti itu. Dari 10 sahabat Asyaratul Kiram, coba kita catat. Mohon maaf. Ali dibunuh, Umar dibunuh, Tolhah dan Zubair terbunuh, ya, Utsman terbunuh, Abu Ubaidah Al-Jarrah wafat kena sakit. Menyedihkan, seorang gubernur yang mohon maaf miskin. Apakah kita mengatakan bahwa orang-orang mulia ini nggak punya karomah? Apakah kemudian kita mengatakan yang dikeroyok oleh orang kafir sekian orang kemudian ditembak tidak apa-apa, kemudian orang kafirnya takut semua gara-gara ada ajian tertentu keluar dari tangannya itu lebih mulia daripada sahabat? Tidak, bukan? Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, laisa kuluman sabatu sabata taksisu kamula tahlisu. Tetapi bukan berarti kemudian kita meremehkan hal-hal seperti itu, juga tidak. Oleh karenanya jamaah yang banyak, popularitas, dikenal orang sebagai orang yang baik, citra diri yang sempurna di depan masyarakat, kemudian bahkan doanya makbul, dan seterusnya, tidak menunjukkan apapun. Yang penting kita selalu berlomba-lomba untuk menyempurnakan ibadah kita, dan kita berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari agama yang mulia ini. Itu sajalah ya. Udah cukup ya Gus ya. Kita lanjutkan besok. Gusnya aja udah ngantuk kayak gitu. Ini karena menyinggung beliau ini, taksisnya beliau ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan khilafnya mohon maaf. Ala fa minkum, dina syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.